Shalom, selamat pagi saudaraku semua. Apa kabar pagi hari ini? Saya percaya kalian semua bangun pagi dengan tubuh yang sehat, yang diberkati Tuhan. Amin saudaraku. Ada firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk kita bersyukur di dalam segala keadaan hidup saudaraku. Efesus 5 ayat 20 berkata, "Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita." Mudah ya kita selalu berkata, "Yuk bersyukur yuk." Itu mudah. Tapi mengucap syukur itu sejatinya tidak mudah sebetulnya saudaraku, dipraktekkan dalam hidup. Kalau dikatakan gampang, tapi untuk dipraktekkan susah. Kenapa saya katakan ini saudaraku? Karena sering kita menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang memang membuat kita sulit mengucap syukur. Kita seringkali merasa, kenapa nasibku begini buruk ya? Kenapa aku begitu sial hidup? Pernah gak Anda di titik itu saudaraku? Atau mungkin hari ini Anda sedang berpikir itu. Mungkin semalam suntuk Anda gak bisa tidur. Anda meratapi hidupmu. Dan kau berkata, malang sekali hidupku. Ya, dan ini seringkali terjadi kepada orang-orang yang memang belum dewasa rohani. Bahkan disertai dengan persungutan di dalam hidup mereka. Banyak orang bertanya kalau belum dewasa rohani, dia bisa bertanya, kenapa kau lakukan ini Tuhan? Kenapa ini terjadi padaku? Kenapa, mengapa? Terus dia akan bertanya. Mengapa begini, mengapa begitu? Tuhan pun dipersalahkan dan disudutkan. Seakan-akan Tuhan yang menggarap hidupnya begini. Mengerikan saudaraku. Dan itu nyata loh terjadi dalam hidup kita seringkali. Jadi seakan-akan kita menuntut pertanggungjawaban Tuhan dalam hidup kita. Tapi jujur saudaraku, memang terkadang ada saat-saat di mana kita tidak bisa bersyukur karena keadaan hidup kita susah sekali. Susah sekali. Apalagi kalau dilanda dengan masalah yang terus berlarut-larut. Tidak ada jalan keluar, ya. Rasanya masalah itu kan terus menghimpit. Kita tidak bisa lepas dari hidup ini rasanya. Banyak sekali masalah. Itu bisa menyita pikiran, menyita perasaan, menyita tenaga kita. Bahkan masalah itu seringkali mengancam dan membuat kecut hati kita. Betul gak saudaraku? Baik itu kesehatan, baik itu ekonomi, baik itu nama baik kita, reputasi kita. Maka kita tidak bisa atau sulit untuk bersyukur kalau keadaan masih di titik itu. Seakan-akan aku udah diam loh. Tapi orang di luar sana terus menyerang dan melukai. Dikhianati orang terdekat. Dicampakkan saudara. Dicampakkan pasangan hidup. Wah, tragis saudaraku. Kalau lihat hidup ya, sebetulnya kita bisa berkata tragis banget hidup ini. Itu sakitnya minta ampun saudaraku. Luar biasa sakit. Seakan-akan kita sudah bekerja maksimal. 24 jam kita sudah berjuang. Bener gak? Kita dari pagi udah sungguh-sungguh bekerja. Tidak mengenal lelah. Tapi masalah ekonomi terus berlarut-larut. Itu membuat kita kadang sulit mengucap syukur saudaraku. Tapi firman Tuhan tidak kompromi loh. Hendaknya kita berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala hal. Itu perintah Tuhan saudaraku. Ketika mengerti kalimat firman Tuhan ini, sontak saya sadar bahwa seringkali kita sudah terlalu jauh membawa perasaan kita untuk tenggelam di dalamnya. Akhirnya kita tidak bisa mengucap syukur. Benar gak saudaraku? Kita tenggelam dengan problematika hidup. Kita tenggelam dengan masalah yang begitu rumit
seperti benang kusut. Benar, kalau saya kadang sering kali kalau mengonselingin orang pun, kadang ketika saya tenggelam di dalam persoalan mereka ya, saya seakan-akan melihat sekusut ini ya hidup orang ini ya. Yang buat dia sendiri buat kusut, saudaraku. Tapi seakan-akan kalau dengan akal pikiran susah mengurai. Itu membuat orang yang mengalami itu bisa pesimis dengan hidup. Akhirnya tidak bersyukur. Tapi firman Tuhan jelas. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Maka hendaknya ini benar-benar kita renungkan, saudaraku. Kita mau praktekkan, kita mau terima itu dalam hidup, hati, pikiran, jiwa kita. Yang pertama, kita mau merenungkan siapa aku sebetulnya. I'm nothing. Aku bukan siapa-siapa. Kalau sampai hari ini aku boleh mengalami banyak hal bersama dengan Tuhan, maka aku tahu semuanya milik Tuhan. Amin gak saudaraku? Jadi apapun musim hidupku, bagaimana kondisi ekonomiku, kesehatanku, apapun itu, aku tahu all from you my Lord. Semua dari Engkau Allahku. Setelah itu kita mulai mengingat, maka kalau semua dari Tuhan, maka pertolongan kita hanya dari Dia, tidak ada yang lain. Jikalau bukan Tuhan yang menolong, bukan Tuhan yang membela, kita bisa katakan pasti aku sudah binasa. Aku tidak bisa seperti hari ini tanpa Tuhan. Kita rendahkan hati. Jangan gunakan kekuatan kita lagi. Gunakan kekuatan lutut kita untuk berdoa. Meratapi kesalahan kita, kesombongan kita. Selama ini mungkin kita sudah salah pilih dengan hidup. Karena kita tidak pernah mengandalkan Tuhan. Kita tidak pernah berkompromi dengan Tuhan dengan tepat. Maka pilihan-pilihan hidup yang kita pilih salah. Dan itu membuat benang kusut hidup, saudaraku. Maka minta ampun, rendahkan diri biar Roh Kudus garap hidup kita. Kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Jadi kita belajar juga, saudaraku. Setelah kita meminta ampun di hadapan Tuhan, kita biarkan Roh Kudus menggarap hidup kita. Kita rela dibentuk. Maka di satu sisi juga kita jangan lupa, jangan menggenggam apapun selain Tuhan. Apapun itu, saudaraku, kesehatanmu, ekonomimu, harta bendamu, pekerjaanmu, apapun itu jangan kau genggam sendirian. Serahkan ke Tuhan. Dan katakan, Tuhan, ini milikmu. Didik aku biar aku lebih berhikmat mengelola apa yang kau titipkan di dalam tanganku. Biarlah kebenaranmu semakin hari semakin kupahami. Biar intimasiku dengan dirimu semakin merajut aku, semakin tahu apa isi hatimu. Sehingga aku menjalani hari-hari hidup dengan tepat di pemandangan Tuhan. Berani gak saudaraku di titik itu? Kita mengintrospeksi, kita melepaskan ego diri. Kita melepaskan genggaman kita atas kepemilikan kita. Kita sadar itu milik Tuhan semuanya. Bahkan pasanganmu pun, anak-anakmu pun itu milik Tuhan. Kita lepaskan ke Tuhan. Dan kau berkata, aku dengan rela hatiku rendahkan hatiku. Aku mau Roh Kudus masuk dalam diriku. Pimpin aku. Karena aku tahu kekusutan hidupku ini hanya bisa terurai bersama dengan Engkau Allahku. Keren gak saudaraku? Kalau kita berani sampai di titik itu. Wow, luar biasa. Kita jadi merdeka. Kita merdeka bersama dengan Tuhan. Betul, kita tidak akan terpengaruh dengan apapun di luar kita.
Kita mau dibully, kita mau dihina, kita mau tidak dihormati, kita mau dicaci maki orang di sosial media, dimanapun. Saya cuma mau katakan, diinjak-injak seperti apapun kita, maka kita tetap bersyukur, saudaraku. Kenapa? Karena aku punya Tuhan cukup kok. Keadilan Tuhan itu ada, saudaraku. Jadi tidak perlu membela diri. Keadilan Tuhan itu nyata. Keadilan Tuhan itu real. Maka kalau engkau memang ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Kalau hari ini ada orang menfitnahmu, oh dia tidak berkata sesungguhnya, dia berbohong, ini dan itu. Diam, jangan lawan, saudaraku. Ada keadilan Tuhan, ada pengadilan Tuhan. Jadi kalau kita tidak terpengaruh, tidak terganggu dengan itu semua, maka kau bisa mengucap syukur dalam hidup. Dan kalau sikap hatimu selalu benar, itulah penyembahanmu. Maka saya selalu berkata, kenapa ya ada orang-orang yang buat onar di gereja, di pelayanan. Saya kadang bingung, bukankah orang-orang yang seharusnya datang ke tempat ibadah, dia membawa satu misi sebetulnya. Misi itu adalah dia mau digarap di situ. Dia mau dibentuk di situ. Tapi kenapa ada orang-orang yang datang bukan tujuannya untuk digarap? Itu yang membuat kadang saya, kok bisa ada orang-orang begini ya? Heran, saudaraku. Maka pagi hari ini, saudaraku, saya cuma mau katakan, kita akan bertemu dengan berbagai karakter manusia. Baik di pekerjaan, di sekolah, di rumah, di gereja tempat kita melayani. Kita bertemu dengan berbagai karakter manusia. Cuman saya mau katakan, jangan semuanya karakter manusia yang mungkin tidak sepaham dengan kita, atau yang mengganggu kita, itu jangan sampai mengganggu damai sukacita kita. Yang akhirnya kita masuk di dalam persungutan gara-gara oknum itu. Atau gara-gara troublemaker yang terjadi karena oknum-oknum tertentu. Saya cuma mau katakan, bawa dirimu ke Tuhan, saudaraku. Dan mengucap syukurlah. Kalau kita tahu Tuhan memberikan kita keadaan seperti hari ini, itu semua berkat Tuhan. Jadi jangan sampai kita tidak tahu diri ya di hadapan Tuhan. Jangan masuk di dalam persungutan dengan hidup. Kalau Tuhan hari ini percayakan kau punya memiliki pendapatan berapa, syukuri. Tuhan titipkan ini dan itu pada dirimu, syukuri. Jangan lihat rumput tetangga lebih hijau. Kelola hatimu. Kelola pikiranmu. Jadilah baik, saudaraku. Karena unsur dari agama itu sendiri adalah satu, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan. Pribadi yang taat kepada Tuhan adalah pribadi yang mengucap syukur dengan keadaan hidupnya. Dia tahu Allah tidak pernah merekakan yang buruk atas hidupnya. Jadi keadaan kita hari ini bukan berarti sebuah kemalangan atau sesuatu yang patut membuat kita bersungut-sungut. Tetapi harus kita syukuri. Kita mengingat siapa kita. Dan sampai sejauh mana kita sudah dibawa Tuhan hari ini. Kita mau mengucap syukur. Ya, jadi hari ini saudaraku, saya mau mengingatkan. Jangan bandingkan dirimu dengan siapapun. Bahkan jangan bandingkan dirimu dengan keadaan-keadaan di mana kita nyaman. Atau kita waktu berlebih. Atau keadaan di mana waktu kita memiliki segalanya. Tapi coba bandingkan diri kita dengan orang lain yang mungkin tidak seberuntung kita hari ini. Maka kita bersyukur. Itu dimulai dari apa? Hati yang taat kepada Tuhan. Hati yang tidak penuh dengan pemberontakan. Jadi hati yang taat itu akan membawa seseorang, kalau dalam bahasa Jawa itu nerimo.
nerimo. Seperti seekor domba dibawa kemanapun, dia nerimo, dia terima keadaan. Hari ini kau harus terima dengan keadaanmu. Berdamailah dengan dirimu. Kalau hari ini kau berada di dalam lembah kelam, introspeksi diri, adakah ini salahku? Atau memang Tuhan sedang membawaku di titik ini? Bisa loh saudaraku. Tuhan sedang menguji diriku. Kalau memang bukan salahku tetapi Tuhan menguji diriku, bersyukurlah kau dipercaya Tuhan lebih. Kalau memang karena salahku, belajarlah jangan berontak saudaraku. Perbaiki, taat, tunduk, ikuti apa kata Bapamu. Kalau itu ujian dari Tuhan, jangan berontak juga. Karena kalau kau berontak, kau gagal dari ujian itu. Tunduk, taat, ikuti. Supaya sampai akhirnya nanti mahkota kemuliaan itu ada pada dirimu dan diriku. Renungkan ini saudaraku. Katakan Tuhan itu baik. Amin. Dalam segala keadaan kita bisa tersenyum. Pastor ngomong begitu gampang. Saya pun mengalami yang sulit saudaraku. Tapi cuman saya mau katakan, kita punya satu slogan. Semua bisa dilewati. Dilewati bersama siapa? Bersama dengan Tuhan. Amin saudaraku. Mulai hari ini, apapun badai hidup kita, mari kita katakan bersama, semua bisa dilewati bersama dengan Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.